Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran, Washington, Tel Aviv, 1 Maret 2026. Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pagi 28 Februari 2026 melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran dalam skala yang disebut-sebut sebagai salah satu serangan paling besar dan terkoordinasi dalam sejarah modern Timur Tengah. Serangan pembuka ini digambarkan oleh sejumlah analis militer sebagai operasi presisi tingkat tinggi yang melampaui skenario perang konvensional pada umumnya. Serangan diluncurkan pada pukul 08.15 waktu Teheran. Berbeda dari pola umum operasi udara yang lazim dilakukan pada malam hari untuk memaksimalkan efek kejut dan meminimalkan deteksi visual, serangan kali ini justru dimulai pada pukul 08.15 pagi waktu Teheran saat kondisi sudah terang benderang. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari Sabtu di bulan Ramadan bagi umat Islam dan juga hari Sabat bagi umat Yahudi, sebuah momentum simbolis yang memicu berbagai spekulasi geopolitik. Menurut narasi yang beredar di berbagai sumber keamanan, aparat intelijen Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pemantauan intensif selama berbulan-bulan sebelum menentukan apa yang disebut sebagai jendela waktu krusial. Waktu siang dinilai sebagai celah taktis, mengingat sebagian besar sistem kewaspadaan Iran dikondisikan menghadapi ancaman malam hari. Target utama, kompleks kediaman pemimpin tertinggi. Sasaran utama gelombang pertama serangan dilaporkan adalah kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Disebutkan bahwa pada saat itu, sejumlah pejabat tinggi Iran tengah menghadiri pertemuan internal di lokasi tersebut. Sekitar 30 bom berat, termasuk bom penembus bunker booster, dilaporkan dijatuhkan secara presisi ke area kompleks. Citra satelit yang kemudian dikutip sejumlah media internasional memperlihatkan sedikitnya 3 kawah besar di halaman utama kompleks tersebut, dengan dugaan penetrasi hingga ke fasilitas bawah tanah. Belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Iran mengenai tingkat kerusakan maupun korban dalam serangan tersebut pada jam-jam awal kejadian. Pengumuman Trump pukul 16.37. Pada pukul 16.37 sore hari, yang sama 28 Februari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosial resminya mengumumkan bahwa Ali Khamenei telah tewas dalam operasi tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai keadilan bagi rakyat Iran, rakyat Amerika dan mitra-mitra regional. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan hasil koordinasi penuh antara militer Amerika Serikat dan Israel. Ia juga mengklaim bahwa sejumlah anggota Garda Revolusi Iran, IRGC, unsur militer reguler, serta aparat keamanan telah menunjukkan keengganan untuk melanjutkan perlawanan. Presiden AS itu menyatakan bahwa opsi pengampunan akan terbuka bagi pihak-pihak yang menyerah, namun memperingatkan konsekuensi berat bagi yang tetap melawan. Ia juga menegaskan bahwa operasi udara presisi akan terus berlanjut selama 1 pekan ke depan guna memastikan stabilitas kawasan. Dugaan korban di lingkaran elit Iran. Selain Ali Khamenei, sejumlah nama pejabat tinggi Iran disebut menjadi korban dalam gelombang serangan pertama. Di antaranya dikabarkan mencakup Menteri Pertahanan Iran, Panglima Garda Revolusi Iran, IRGC, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, Menteri Kehakiman, sejumlah pejabat senior pertahanan dan keamanan. Namun hingga berita ini disusun, media pemerintah Iran belum memberikan konfirmasi resmi atas laporan tersebut. Bahkan beberapa agenda pidato publik yang sebelumnya dijadwalkan dilaporkan dibatalkan tanpa penjelasan. Analis keamanan menilai bahwa tujuan utama tahap awal operasi ini adalah memutus rantai komando Iran, baik pada tingkat kepemimpinan politik maupun struktur militer strategis. 200 pesawat tempur dan 500 target. Angkatan Udara Israel dalam pernyataan resminya menyebut operasi ini sebagai misi udara terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Sekitar 200 pesawat tempur dilaporkan terlibat bekerja sama dengan militer Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 12 jam sejak pukul 08.15 hingga malam hari 28 Februari 2026, ratusan bom dijatuhkan sekitar 500 target di wilayah barat dan tengah Iran. Target tersebut disebut meliputi fasilitas militer, infrastruktur komando, gudang senjata, serta instalasi strategis lainnya. Jet tempur generasi kelima seperti F-35 dan F-22 dilaporkan memainkan peran dominan dalam operasi ini. Pihak AS dan Israel mengklaim tidak mengalami kerugian personal maupun kehilangan pesawat, serta berhasil memperoleh superioritas udara dalam hitungan jam. Serangan ini sekaligus memicu perdebatan mengenai efektivitas sistem pertahanan udara Iran, termasuk radar anti-siluman yang sebelumnya diklaim mampu mendeteksi pesawat generasi terbaru. Respon balasan Iran dalam hitungan jam. Beberapa jam setelah gelombang pertama serangan, Iran dilaporkan meluncurkan rudal dan drone ke sedikitnya 8 negara di kawasan Timur Tengah: Israel, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Yordania. Sebagian besar proyektil disebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara terpadu regional. Namun terdapat laporan bahwa satu drone Shahed 136 menyerang antena komunikasi satelit di pangkalan militer AS di Bahrain. Pihak Amerika Serikat mengakui adanya serangan terhadap fasilitas mereka, sementara Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghancurkan instalasi radar dan komunikasi musuh. Beberapa insiden juga dilaporkan berdampak pada area sipil, termasuk hotel di Dubai, area sekitar Bandara Internasional Kuwait, kawasan permukiman di Doha akibat serpihan rudal yang dicegat, fasilitas minyak di Arab Saudi yang memicu kebakaran besar. Serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi segera memicu lonjakan kekhawatiran di pasar minyak global. Koalisi regional dan situasi di Israel. Perkembangan cepat pada 28 Februari hingga 1 Maret 2026 disebut mendorong terbentuknya koalisi regional yang lebih luas. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordania, dan Mesir dilaporkan menyatakan dukungan terhadap operasi yang dipimpin AS dan Israel. Dalam 24 jam pertama sejak konflik dimulai, Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel mengumumkan pencabutan status siaga di sebagian wilayahnya, mengindikasikan bahwa ancaman langsung dinilai telah terkendali untuk sementara. Titik balik bagi Iran dan Timur Tengah. Kini memasuki awal Maret 2026, perhatian dunia tertuju pada satu pertanyaan besar. Sejauh mana pemerintah Teheran mampu mempertahankan stabilitas internal di tengah tekanan militer terkoordinasi dan kemungkinan kekosongan kepemimpinan? Gelombang pertama serangan mungkin telah menentukan arah pertempuran awal, namun dampak politik, ekonomi, dan keamanan jangka panjangnya masih belum dapat dipastikan. Yang jelas, tanggal 28 Februari 2026 telah menjadi salah satu hari paling menentukan dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Sebuah titik balik yang berpotensi mengubah peta kekuatan kawasan untuk waktu yang lama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.